Bos, di Jogja warung sate itu banyak. Tapi yang bikin orang rela datang jauh-jauh bukan jumlah menunya, melainkan satu hal sederhana, apa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dan Sate Mas Fuid memilih jalan itu. Bukan jadi warung sate serba ada, tapi jadi warung sate dengan identitas yang jelas. Halo bos, saya Fuid Setiadi, owner dari Sate Mas Fuid. Di sini kami menjual berbagai menu dari masakan kambing. Salah satunya kempol bakar yang bestseller di sini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Fuid Setiadi bukan datang dari dapur profesional. Basisnya bukan koki, tapi orang yang belajar dari proses. Dari coba-coba dan belajar sendiri, sampai paham satu hal penting dalam bisnis kuliner. Kalau mau bertahan, nggak cukup cuma enak. Harus punya alasan kenapa orang pilih kita. Kalau dari awal kebetulan ini kita buka pas pandemi, pas COVID-19. Karena pada waktu COVID itu banyak orang yang mencari untuk imun tubuh, akhirnya saya putuskan untuk membuka warung sate kambing. Kalau dulu awal coba-coba itu saya belajar dari YouTube. Kita buka-buka YouTube, cara bakar kambing, terus cara usaha sate kayak gitu. Itu awalnya. Dari proses belajar itu, Fuid nggak langsung memperbanyak menu. Justru kebalikannya bos, doi mengerucutkan pilihan menu. Kita punya bestsellernya itu kempol bakar dan kelatak kebul, Mbak. Jadi bedanya itu kalau yang warung sate-sate yang lain itu kita punya paha kambing utuh. Kalau dalam bahasa Jawa itu kempol. Jadi paha kambing utuh yang dibakar, terus sama kelatak yang pakai hot plate. Karena bentuknya pakai hot plate kan panas itu, kemebul bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi saya namai kelatak kebul. Kempol bakar yang jadi andalan ini adalah paha kambing utuh yang disajikan sebagai satu potongan. Lihat ukurannya aja, apalagi yang baru dibakar, jelas bikin ngiler pelanggan nih bos. Gak heran, pelanggan Sate Mas Fuid sudah ramai datang sebelum jam buka demi menu satu ini. Cara masaknya mungkin beda sama yang lain karena kita masaknya itu hampir 8 jam. Dari proses marinasi, tapi untuk masaknya itu sekitar 10 menit. Jadi marinasinya itu dari pagi, itu baru nanti dimasak sekitar 8 jam. Bos, dalam mengolah daging kambing, durasi merendam bahan dengan bumbu alias marinasi itu sangatlah penting. Proses marinasi yang lama bikin serat daging kambing lebih lunak, rempah meresap sampai ke dalam, dan aroma perengus bisa hilang. Kalau kambing kita itu biasanya pakai yang umur 4-7 bulan, rata-rata 4-7 bulan. Jadi saya bermitra dengan peternak-peternak lokal, itu yang pemotong-pemotong itu nanti saya ambil. Dan tambah itu dari pemotong punya saya sendiri, ternak saya sendiri. Bos Fuid main aman di hulu, baik dari hasil ternak sendiri dan juga kerjasama dengan peternak lokal. Dengan begini, pasokan dapat dikontrol, umur kambing yang diinginkan pun terjaga. Oh iya bos, Fuid tidak berlomba jadi warung serba ada. Doi nggak ikut-ikut jual ayam, bebek, atau menu musiman. Strateginya jelas, kalau orang lagi pengen menyantap olahan kambing, nama usahanya lah yang pertama di pikiran warga Jogja dan wisatawan alias jadi top of mind. Mungkin karena kita beda dengan yang lain ya Mbak, karena yang lain kan jarang yang ada kempol bakarnya. Nah kebetulan kami ada kempol bakar ya, mungkin itu yang dituju semua orang untuk mencicipi kempol bakar. Saya pengen fokus hanya 2 menu itu saja, biar enggak bercabang pemikirannya. Jadi saya fokus untuk ke kambing dan kelinci saja. Dalam bisnis kuliner, semakin sedikit menu unggulan, semakin mudah orang mengingat. Kempol bakar jadi ikon, kelatak kebul jadi penguat. Dan ketika identitas sudah terbentuk, promosi terbaiknya adalah cerita dari mulut ke mulut.
Kalau setiap hari enggak mesti tergantung ramenya ya Mbak. Tapi kalau kita paha kambing rata-rata bisa 100 sampai 200 per hari untuk pahanya. Kalau omsetnya, ya alhamdulillah Mbak, cukup buat kebutuhan sehari-hari. Bos, dengan penjualan paha kambing di kisaran 100 sampai 200 porsi per hari dan harga kempol bakar di angka 180.000 per porsi, dari menu ini saja potensi omset hariannya sudah di kisaran belasan juta rupiah. Belum ditambah menu sate kambing reguler, kelatak kebul, dan menu pendamping lainnya. Model bisnisnya jelas bos, bukan main di margin kecil yang ramai, tapi di produk besar dengan nilai tinggi. Tapi bos, harga tinggi nggak akan jalan kalau nggak didukung rasa dan porsi. Kalau kita harga termurah itu ada gulai jeroan, itu harganya 15.000. Untuk sate kambingnya itu kita ada 5 tusuk, itu 27.000 harganya. Untuk kempol bakar ini harganya 180.000. Ini beratnya sekilo, hampir 1 kilo. Nah, terus untuk kelatak kebul kita ada 6 tusuk pakai jeruji, ini juga beratnya hampir 4 ton. Daging ini harganya 79.000. Struktur harga di warung sate ini bertingkat. Ada menu ramah untuk semua kalangan dan ada menu icon untuk pengalaman makan. Dari gulai jerawan belasan ribu sampai kempol bakar yang nyaris sekilo daging. Ini bukan soal mahal atau murah, tapi soal memberi pilihan sesuai tujuan konsumen. Dan ketika musim libur datang, model bisnis seperti ini punya keuntungan sendiri. Alhamdulillah kita ada peningkatan dari segi penjualan karena banyak yang berlibur ke Jogja mungkin. Ya ada kenaikan mungkin bisa 20-30% omsetnya dari hari-hari biasa. Tuh bos, 20-30%. Angka yang lumayan untuk bisa panen cuan di libur Nataru lalu. Dan hasil ini bukan datang tiba-tiba ya bos. Semua karena kejelian memilih produk jualan dan konsisten membangun identitas brand. Nah bos, bagi yang mau mulai berbisnis, kami punya tips nih untuk usaha. Yang pertama sabar, yang kedua konsisten, yang ketiga selalu menjaga produk dan rasa. Yang keempat, yang paling penting cuan bos.